Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam ta'zimku selalu buat para sahabat-sahabatku yang ada di Komal ini, dan baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Salam sehat, bahagia selalu di dalam kehidupan ini. Amin ya rabbal alamin. Saya akan membawakan judul, yakni Aku Bukan Pengikut Kitab Al-Quran. Aku bukan pengikut kitab Injil. Aku bukan pengikut kitab Taurat. Aku bukan pengikut kitab Zabur. Dan aku bukan pengikut kitab-kitab yang ada di dunia ini. Kenapa? Kitab yang saya ikuti adalah kitab diriku sendiri. Karena sesungguhnya akulah Alkitab. Terciptanya dirikulah sebagai kitab-kitabnya Tuhan. Apa yang terjadi pada dirikulah ini bukti ayat-ayat Tuhan. Bila aku mengikuti cerita kitab-kitab yang di luar diriku, bila aku hanya mengikuti kitab-kitab Al-Quran, kitab Injil, Zabur, Al-Quran, sama halnya aku hanya berhayal ikut orang-orang yang terdahulu. Orang yang terdahulu biarlah terdahulu dengan kitab-kitabnya. Saya dengan kitab saya sendiri, Anda dengan kitab Anda sendiri. Sekarang inilah yang wajib kita ikuti. Kitab diri sendiri. Apa maknanya? Kitab-kitab yang terdahulu itu menceritakan zaman-zaman dahulu. Tapi kitab yang sekarang ini menceritakan kitab zaman sekarang. Jadi kitab Al-Quran, Injil, Zabur, Taurat itu hanya pedoman, petunjuk, karcis untuk bisa melihat pagelaran diri, bukan kitab yang sebenarnya. Pada diri kita sendiri inilah Alkitab itu. Pada diri kita sendiri inilah Al-Quran Qadim itu. Al-Quran kitab yang berjalan. Ya, diri kita inilah kitabullah. Diri kita inilah Habibullah. Diri kita inilah kekasih Allah. Tapi anehnya kita selama ini ingin menjadi kekasih Allah, tapi di dalam hati kita tidak menjadikan Allah sebagai penguasa. Tapi kita selalu menjadikan hawa nafsu sebagai penguasa. Malah kita menjadikan kedagingan sebagai penguasa di dalam pagelaran ini. Maka dari itu bagaimana mungkin kita mendapatkan kasih sayang Tuhan, sementara kita hanya berkasih sayang kepada setan? Bagaimana mungkin kita akan mendapatkan kasih sayang Tuhan, sementara kita lebih percaya kepada setan, kepada hawa nafsu kita sendiri, kepada kedagingan kita sendiri. Jadi kajian ini untuk seluruh manusia apapun agamanya, untuk seluruh manusia apapun keyakinannya, untuk seluruh manusia apapun imannya. Tak peduli, pokoknya untuk para kekasih-kekasih Tuhan. Siapakah kekasih Tuhan? Anda semua umat manusia itu kekasih Tuhan. Kalau Tuhan tidak mengasihi sayangi Anda, maka Anda takkan pernah wujud di dunia ini.
Bila Tuhan tidak menjadi wali Anda, maka Anda tidak akan bisa tercipta di dunia ini. Dengan kasih sayang Tuhan, dengan rahman rahimnya Tuhan, maka Anda tercipta di dunia ini. Bukan karena kedua orang tua kita ada, karena Tuhanlah yang mengadakan kedua orang tua kita sehingga kita ada. Jadi kita sebenarnya bukan anak orang tua, bukan anaknya ibu, tapi anak Tuhan, ciptaan Tuhan, hasil karya Tuhan, diwujudkan Tuhan, dihidupi Tuhan, dikuasai Tuhan. Itulah kitab-kitab yang nyata yang harus kita ikuti saat ini, zaman sekarang ini. Sedangkan Al-Quran, Injil, Zabur, Taurat itu kan kitab zaman dulu. Tidak sesuai bila kita mengikuti kitab zaman dulu. Tidak sesuai bila kita mengikuti kitab orang lain. Wong kita punya kitab-kitab sendiri. Masing-masing manusia itu khalifah Allah, punya kitab-kitab sendiri. Maka berjalanlah dengan petunjuk kitab-kitabmu. Berjalannya dengan petunjuk-petunjuk Allah, petunjuk Tuhan yang ada pada dirimu. Kalau kita mengikuti petunjuk-petunjuk kitab-kitab terdahulu, buktinya Anda suka berdebat, membanding-bandingkan Al-Quran dengan Injil, membanding-bandingkan Al-Quran dengan Zabur, membanding-bandingkan Al-Quran dengan Taurat, membanding-bandingkan Al-Quran dengan kitab-kitab yang lain. Panas. Kenapa? Karena kita salah iman, mengimani kitab-kitab orang lain, tapi kita tidak mengimani kitab diri kita sendiri. Ya, selamanya tak akan pernah bisa enjoy, tak akan bisa tenang, tak akan pernah bisa bahagia. Kenapa? Disiksa terus dengan orang lain, disiksa terus dengan kepahaman orang lain, kepahaman yang ada pada dirinya. Kitab-kitab dirinya tidak pernah dibuka, ayat-ayat dirinya sendiri tak pernah dibaca, tak pernah disaksikan, dan tak pernah direalisasikan di dalam kehidupan ini. Kita hanya ikut-ikutan kitab-kitabnya orang lain, orang zaman dahulu. Sedangkan kitab-kitab yang diperintahkan untuk diikuti, apa yang ada pada diri kita, kita tidak mengikuti. Halusinasi, hayalan saja. Kita berhayalan terbang hidup di zaman dahulu, padahal kita sekarang hidup di zaman sekarang. Kita berhayal kepada kitab-kitabnya orang dahulu, cerita-cerita orang dahulu. Kita mengabaikan cerita diri kita sendiri. Iya tidak? Kira-kira sampai sini bisa dipahami atau tidak? Mohon kejujuran Anda. Tolong jawabannya lewat komentar.